Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan jika zakat menjadi salah satu manifestasi dari keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Presiden bahkan menyebut berzakat sebagai cerminan dari sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial. Dengan berzakat, kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama. Kita dapat menolong kaum duafa, meringankan beban hidup mereka, dan juga menghindarkan hidup dari sifat kikir. Berzakat adalah cerminan dari sikap gotong royong dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah Ramadan kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Presiden juga menyinggung potensi zakat tanah air yang mencapai 327 triliun rupiah dengan penerimaan mencapai 21 triliun rupiah. Sebuah potensi yang menurut Presiden dapat mengentaskan persoalan kemiskinan absolut di Indonesia. Pasti memiliki cita-cita untuk menjelajahi dunia, mulai dari destinasi eksotis hingga tujuan favorit. Master Diskon siap membawa kamu untuk menjelajahi dunia dengan kenyamanan dan keamanan yang tak terbandingkan. Mulai dari tiket pesawat, booking hotel, hingga tiket kereta api, semua tersedia di aplikasi Master Diskon. Aplikasi Master Diskon sudah tersedia di App Store dan Play Store loh. Jadi, jangan ragu untuk traveling bersama Master Diskon. Ingat Tur, ingat Master Diskon. Manfaat bunga telang bagi kesehatan. Origin of butterfly pea， 豆科植物的一种。 Bunfasjiatun au zurqa'a. Bunga. flower， 花 Zahratun.
Puncak musim mudik sudah tiba. Masyarakat pun mulai melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman. Tidak terkecuali mereka yang mudik bersama buah hati melalui Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan panjang dan massal seperti saat mudik ini tak jarang menjenuhkan bagi anak-anak. Untuk itu, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menghadirkan pos ramah ibu dan anak. Di pos ini, pemudik yang membawa anak dapat menunggu dengan memanfaatkan fasilitas bermain bagi anak-anak. Upaya Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini pun mendapatkan apresiasi dari pemudik yang membawa anak-anak. Perkenalkan, nama saya Arsad. Kebetulan tujuan mau mudik nih ke Makassar. Itu Pak ya? Mau mudik ke tujuan ke Makassar. Alhamdulillah dengan adanya program Pos Ramah Ibu dan Anak ini, anak saya kan ini ya dari tadi main handphone. Dengan adanya fasilitas ini cukup baik buat anak-anak karena bisa tidak main gadget aja seharian, tapi bisa disediakan playground sama menggambar. Dan alhamdulillah dikasih juga ini tadi gift ya dari Bu Polwan. Terima kasih buat Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Siap. Selamat siang, perkenalkan saya Adit. Terima kasih untuk program Pos Ramah Ibu dan Anak Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Jadi anak-anak saat menunggu boarding tidak bosan, tidak bermain gadget saja. Mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk pelayanan kepada ibu dan anak. Pos Ramah Ibu dan Anak adalah upaya pelayanan dari Polresta Kota Bandara Soekarno-Hatta bagi pemudik di bandara. Bagi Anda pemudik yang membawa anak pun dapat diharapkan memanfaatkan fasilitas ini serta tidak ragu untuk bertanya kepada petugas jika membutuhkan bantuan. Tim Redaksi ETV. Mudik adalah aktivitas perjalanan panjang untuk kembali ke kampung halaman. Kegiatan mudik tidak hanya diikuti oleh orang dewasa. Anak-anak juga tak jarang diajak ikut bersama untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Lantas, bagaimana anak-anak melalui perjalanan mudik tahun ini dan apa saja persiapannya? Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2025 sebentar lagi. Siapa nih yang sudah menyiapkan agenda mudik bersama keluarga tercinta? Nah, saat ini kami sudah berada di rest area kilometer 57 Kabupaten Karawang. Di sini kami akan menanyakan beberapa tanggapan pemudik, terkhusus adik-adik yang sedang beristirahat di rest area. Kira-kira seperti apa ya? Berikut laporannya. Pulang kampung ya? Iya. Sama keluarga? Iya. Ke mana? Ke Seragen. Ke Seragen ya. Ini di rest area 57 lagi istirahat atau lagi apa? Lagi sholat. Oh, lagi sholat. Biasanya apa aja sih yang dilakukan di rest area 57? Sholat sama ya. Kasih, dan buat teman-teman di luar sana yang juga mau mudik, ada nggak sih tips dan trik yang harus disiapkan? Jaga kesehatan, cek kendaraan, dan sudah itu saja. Oke, kasih, dan semoga Karafa tahun ini mudik sama keluarga? Iya. Kemana Kak? Ke Jawa, ke Bumen. Ke Bumen, oke. Di rest area biasanya ngapain nih Kak? Biasanya sih sholat, kalau nggak ke kamar mandi ya. Kamar mandi, oke. Terus kalau ada nggak Karafa tips dan trik buat teman-teman yang mudik lainnya yang perlu dipersiapkan apa aja sih? Yang perlu dipersiapkan itu tentunya baju dan kendaraan sih, dicek seluruhnya. Leon, hari ini mudik kemana nih? Purwakarta. Purwakarta? Iya. Kak Leon dan keluarga yang mudiknya ya? Iya. Kondisi apa sih yang mengharuskan kalian dan keluarga itu untuk istirahat di rest area? Mau ke toilet aja sih. Ke toilet? Iya. Oh, terus kalau di rest area biasanya ngapain aja selain buang air kecil? Paling nggak beli minuman atau snack lah sini. Okay. Mungkin kalian punya tips dan trik untuk persiapan mudik buat teman-teman, apa aja yang harus disiapin? Paling nggak siapin ya baju dari rumah sama handuk dari rumah sama peralatan mandi. Itu tadi pemirsa beberapa tanggapan dari calon pemudik, terutama anak kecil ataupun adik-adik yang sedang beristirahat di rest area kilometer 57 Kabupaten Karawang. Bagi Anda pemirsa yang juga akan melakukan aktivitas mudik, harap selalu perhatikan untuk kondisi badan tetap dalam kondisi yang prima ataupun sehat dan tanpa kendala apapun.
Dan utamakan juga kebersihan agar terjaga kenyamanan bagi bersama. Ingat selalu berhati-hati karena ada keluarga yang menunggu di rumah untuk melakukan lebaran bersama tahun ini. Dari rest area kilometer 57, tim liputan ETV melaporkan. Pemirsa, berbuka puasa tentunya sudah menjadi kebutuhan kita umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, untuk Anda pemirsa yang melakukan perjalanan mudik dan kebetulan sedang beristirahat di rest area 57 di sini ternyata sedang dilaksanakan buka puasa secara gratis untuk Anda semua. Jadi Anda bisa mampir. Yuk kita lihat ada apa saja di dalam. Di momen Ramadan seperti saat ini, aktivitas berbuka puasa selalu menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Tidak terkecuali bagi para pemudik yang melintasi tol Trans Jawa, tepatnya di rest area kilometer 57. Pihak panitia meregistrasi jamaah yang akan berbuka untuk kemudian mendapatkan kebutuhan berbuka. Tidak hanya makanan, mereka yang berbuka di masjid atau rest area kilometer 57 ini mendapatkan siraman rohani dari penceramah. Nah pemirsa, waktu berbuka sudah tiba. Dan inilah waktunya bagi kita semua umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa untuk berbuka puasa di Masjid At-Taubah di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Nah pemirsa, saat ini umat muslim sedang melaksanakan proses buka puasa bersama, dan untuk mengetahui seperti apa kegiatan buka puasa ini sudah bersama saya saat ini Ustadz Abdul Basit, tentunya dari DKM Masjid At-Taubah. Ustadz, rest area kilometer 57. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Ustadz, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih pelaksanaan buka puasa bersama yang dilaksanakan oleh Masjid At-Taubah rest area kilometer 57 ini seperti apa? Alhamdulillah kami selama bulan suci Ramadan sudah bertahun-tahun selama berdirinya masjid ini selalu mengadakan iftar jama'i atau buka bersama yang diselenggarakan setiap hari selama bulan suci Ramadan, berlaku untuk umum, gratis. Siapapun boleh buka di sini. Para pengunjung rest area, para musafirin semuanya boleh di sini. Ya. Ustadz, seperti biasa nih, kegiatannya apa saja sih? Karena tadi saya dengar juga ada ceramah agama juga saat di sini. Alhamdulillah, selain buka bersama ada tausiah. Kami datangkan dari Karawang, Bekasi, bahkan Bandung, Bogor para penceramahnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz, dan terima kasih juga untuk jamuan buka puasanya. Dan pemirsa, itu dia tadi wawancara saya dengan Ustadz Abdul Basit, tentunya pengurus DKM Masjid At-Taubah di rest area kilometer 57. Alhamdulillah cukup nyaman dan persiapannya cukup bagus. Alhamdulillah. Jadi sebelum buka puasa sekitar setengah jam ada tausiah ya. Itu penceramahnya kayaknya dari Bekasi tadi saya dengar itu. Bagus ini Masjid At-Taubah itu. Nah pemirsa, selesai sudah nih buka puasa bersama saya, bersama tentunya para jamaah tentunya di Masjid At-Taubah kilometer 57. Dan saat ini saya akan langsung masuk ke dalam untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dari rest area kilometer 57 Jakarta Cikampek, Faris Hasni dan Hafiz Albar melaporkan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh